Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang materi distribusi probabilitas. Materi ini dibuat oleh Hendro Kurniawan dan Rio Yuli Irniawati. Definisi yang pertama, setiap peristiwa akan mempunyai peluangnya masing-masing, dan peluang terjadinya peristiwa itu akan mempunyai penyebaran yang mengikuti suatu pola tertentu yang disebut distribusi. Distribusi peluang untuk suatu variabel acak menggambarkan bagaimana peluang distribusi untuk setiap nilai variabel acak. Jadi distribusi peluang didefinisikan dengan suatu fungsi, dinotasikan dengan peluang X atau fungsi X yang menunjukkan peluang untuk setiap nilai variabel acak. Nah, sebelum memulai membahas yang nantinya variabel acak, variabel acak sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Variabel acak terdiri dari variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nah, di sini variabel acak diskrit itu berupa bilangan cacah yang diperoleh dari hasil membilang yang menyatakan banyak objek yang mempunyai sifat tertentu. Misalnya, mahasiswa yang tidak masuk kuliah statistik pada hari Rabu. Itu kan bisa dihitung. Nah, untuk variabel acak kontinu, variabel berupa bilangan real yang diperoleh dari hasil pengukuran. Biasanya merupakan nilai pada suatu interval. Misal, panjang dan lebar sebuah meja gambar dalam meter. Nah, ini masuk ke jenis distribusi. Ada dua jenis distribusi sesuai dengan variabel acaknya, yaitu yang pertama, jika variabel acaknya variabel diskrit, maka distribusinya peluangnya adalah distribusi peluang diskrit. Yang kedua, jika variabel acaknya variabel kontinu, maka distribusi peluangnya adalah distribusi peluang kontinu. Nah, sekarang membahas distribusi peluang diskrit. Pengertian adalah sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai variabel acak diskrit dan nilai peluangnya. Syaratnya yang pertama adalah fungsi X atau peluang X lebih besar sama dengan 0. Nilai peluang selalu lebih besar dari 0. Yang kedua, sigma I sama dengan 0 sampai tak terhingga, peluang X sama dengan 1. Jumlah total peluang pada sebuah kejadian sama dengan 1. Yang ketiga, penyajian distribusi ini, yaitu distribusi peluang diskrit, dapat digambarkan dengan bentuk tabel, grafik, maupun persamaan. Nah, sekarang lebih membahas ke contoh soal. Tentukan rumus distribusi peluang banyaknya sisi gambar bila sebuah uang logam dilempar 3 kali dan buat tabelnya. Uang kan terdiri dari angka dan gambar. Jadi kalau dilempar 3 kali, dapat dihitung sampelnya itu 8, 2 pangkat 3. Nah, di sini dijelaskan sampelnya adalah A, itu maksudnya angka, angkanya 3,
angka-angka gambar, angka gambar-gambar, dan seterusnya sampai gambar-gambar dan angka. Di sini jumlah sampelnya adalah 8. Banyaknya muncul sisi gambar dibagi dengan NA adalah kombinasi 3 dan X. Jadi peluang muncul sisi gambar adalah fungsi X, NA dibagi NS. S ini adalah sampel. Selanjutnya, jadi peluang muncul sisi gambar adalah fungsi X, NA dibagi NS. Fungsi X tadi 3CX, C ini kombinasi dibagi 8. Nah, rumus kombinasi yang sudah ada di materi sebelumnya adalah misalnya ini kombinasi N dan K. Jadi hasilnya N faktorial dibagi N kurang K faktorial kali X faktorial. Nah, untuk X sama dengan 0,123, maka distribusi peluangnya secara tabel dapat digambarkan sebagai berikut. Ini harga X, ini probabilitas X sama dengan fungsi X. 0, fungsi itu 1/8. Untuk yang 1, 3/8. Yang kedua untuk X yang sama dengan 2, kalau dimasukkan ke rumus faktorial adalah muncul 3. 3/8. Yang 3 kalau dimasukkan menjadi 1/8. Nah, totalnya adalah 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, 7, tambah 1, 8. Jadi 8/8. Jumlah totalnya 1. Soal kedua, sebuah dadu dilemparkan 2 kali. Tentukan peluang jumlah dadu dalam kedua lemparan itu untuk A. Pertanyaan yang A adalah, apalagi peluang X lebih besar dari 8. Yang B, peluang X antara 4 kurang dari 7. Jadi X ini antara 4 dan 7. Nah, ini pembahasannya. Yang pertama, misalkan X, jumlah titik dadu dalam kedua lemparan tadi, dadu ini dilempar, maka X muncul angka X ini 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka bisa dibuat tabel distribusi peluangnya adalah probabilitas X sama dengan fungsi X. Nah, munculnya angka 2 ini kalau di pelemparan pertama adalah 1. Nah, munculnya 3 itu 3. 4 juga 3. Sampai seterusnya sampai di angka 12. Angka 12 ini munculnya hanya 1. Sebagai contoh, pasti dadu jumlah 6 dan jumlah 6. Jadi hanya 1, 1/36. Karena ruang sampelnya 36, total ini berarti fungsi yang pertama adalah peluang X lebih besar daripada 8, peluang X sama dengan 9, peluang X sama dengan 10, peluang X sama dengan 11, peluang X sama dengan 12. Yang ke-9 ini kan 4/36. Yang ke-10 3/36. Yang ke-11 ini adalah 2/36. Yang ke-12 adalah 1/36. 4 tambah 3, 7, tambah 2, 9, tambah 1, 10. Jadi untuk jawaban A, peluang X lebih besar dari 8 adalah 10/36. Nah, untuk jawaban yang ke B, peluang antara X antara 4 dan
7. Jadi X ini di antara 4 dan 7. Lebih besar daripada 7 X-nya, lebih besar daripada 4, tetapi kalau kurang dari 7. Nah, berarti kan munculnya hanya angka 5 dan 6. PX peluang sama 5, yang 5 ini 4/36. Nah, angka X berikutnya yang di sini angkanya 6. Angka 6 ada di sini, peluangnya adalah 5/36. 4 tambah 5, 9. 9 dibagi 36. Nah, ini disederhanakan, 9 bagi 9, 1, 36 bagi 9, 4. Jadi peluang hasil X antara 4 dan 7 adalah 1/4. Distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu tidak dapat dinyatakan tabel. Peluang kontinu peluang dalam interval. Misal, peluang X lebih besar dari 4 atau peluang X lebih besar daripada 2 tetapi kurang dari 6. Apabila distribusi peluang kontinu dinyatakan peluang X sama dengan 4, nah kalau ada sama dengan pasti 0. Nah, ini untuk peluang kontinu, distribusi peluang kontinu ini kalau sama dengan pasti di sini 0. Fungsi variabel acak kontinu X disebut juga fungsi kepekatan peluang atau disingkat fungsi kepekatan peluang. Maksudnya kepekatan itu karena sangat padat. Misalnya ada di sini angka antara 2 sampai 6 ini bisa 2,1, 2,2, 3,1 dan banyak sekali, makanya dinamakan kepekatan. Fungsi kepekatan Fx berupa kurva kontinu dengan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X adalah 1. Jadi jumlah maksimalnya adalah pasti 1. Dinyatakan dengan integral BA. Fungsi X dx sama dengan 1. Mencari peluang P, peluang X antara A dan B sama dengan menghitung luas yang dibatasi kurva fungsi X dengan garis X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X. Soal, diketahui sebuah fungsi peluang fungsi X sebagai berikut. Fungsi X plus 1 dibagi 4, 0 untuk X yang lain. Tentukan nilai P, X lebih kecil atau sama dengan 2. Pertanyaan yang B, P, X lebih besar atau sama dengan 1. Nah, untuk jawabannya yang A, fungsinya bisa dinyatakan P, X lebih kecil atau sama dengan 2 sama dengan peluang antara 0 dan 1. X-nya antara 0 dan 1. Nah, jawabannya adalah integral 1, 0, X plus 1 dibagi 4. Rumus yang tadi X plus 1 dibagi 4 dx. Nah, ini mengingat rumus integral, ini 4 bisa digeser ke sini, jadi 1/4. X jadi setengah X pangkat 2. Nah, nilai konstanta ini, konstanta 1 berubah menjadi 1X. Pangkat 1, 0. Hasilnya 1/4, setengah X-nya diisi 1 pangkat 2, tambah X-nya 1, dikurangi setengah 0 pangkat 2 ditambah 0. 0 ini dari ini. Hasilnya 1/4, 3/2, ini hasilnya 3/2, karena 1 pangkat 2 adalah 1, 2/2 tambah setengah berarti 1/2 berarti 2 tambah 1, 3 dibagi 2, 3/2. Ini hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah
1/4 dikali 3/2. 1 kali 3, 3, 4 kali 2, 8. Jadi jawaban A adalah peluang X kurang dari 1 sama dengan 3/8. Untuk jawaban yang kedua, yang B, peluang X lebih besar atau sama dengan 1. Peluang X lebih besar dengan 1 bisa dinyatakan peluang X antara 1 dan 2. Nah, ini integralnya 1 dan 2, X plus 1 plus 4 rumus yang tadi dx. Jadi ini 1/4 bisa digeser ke sini jadi 1/4. X-nya sama dengan tadi, ini jadi setengah X pangkat 2, konstansa tetap berubah jadi X 2, 1. Jadi 1/4, 1/2, X-nya diganti 2, 2 pangkat 2, tambah 2. Setengah ini 1, 1 tambah 1. 1/4 ini 4 dibagi 2, 2, 2 tambah 2, 4. 4 dikurangi 3/2, 5/2 kali 1/4. 1 kali 5, 5, 4 kali 2, 8. Jadi fungsi peluang X lebih besar. Nah, ini ada angka 1 di sini. Harusnya ada angka 1 sama dengan 5/8. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you.